tidak bisa terus begini. Bisakah kita pergi sekarang? Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film drama Jepang, pemenang film terbaik Oscar tahun ini, yang berjudul Drive My Car. Film berdurasi 3 jam ini menceritakan upaya move on dua orang, seorang aktor teater dan supir wanitanya, yang berusaha saling mengisi dan mengobati demi bisa berlalu dari semua kehilangan dan kepahitan mereka di masa lalu. Jadi langsung kita saksikan Drive My Car. Aktor dan sutradara teater terkenal Yusuke Kafuku seperti memang ditakdirkan berjodoh dengan sesama seniman sepertinya. Saat kini, sudah lebih dari 20 tahun, ia menikahi Oto, seorang penulis skenario yang unik. Keunikan Oto terletak pada metode penyusunan ceritanya, yang ia racaukan seusai bercinta dengan Yusuke. Sebelum nanti pagi, saat ia bangun, ia akan melupakan semua rancangan cerita yang diracaukannya semalam, lalu meminta Yusuke untuk menceritakan kembali kepadanya. Skenario tulisan Oto itu sangatlah puitis dan indah, yang bahkan membuatnya jadi penulis langganan untuk film-film besar. Yusuke sendiri juga tak kalah bertalentanya. Di zaman modern ini, di mana teater sudah tak terlalu laku lagi, Yusuke masih saja mendapatkan banyak pemirsa pertunjukannya, yang memang khas dan artistik. Yusuke dikagumi sebab mampu menggabungkan banyak bahasa di naskah gubahannya, yang menjadikan pertunjukan teaternya sangat kompleks, namun tetap mudah dimengerti. Bahkan kekaguman kepada teater Yusuke itu dimiliki oleh Koji Takatsuki, seorang aktor muda terkenal yang sudah warawiri di banyak film blockbuster Jepang karya Oto. Koji bahkan ngotot untuk meminta Oto memperkenalkannya kepada Yusuke demi bisa melakukan salam penghormatan. Yusuke tentu senang dengan pujian dari aktor yang sedang naik daun itu. Namun karena jadwal pertunjukannya yang masih harus dilanjutkan, membuat Yusuke harus mengakhiri percakapan mereka. Beberapa hari setelahnya, Yusuke pergi sangat pagi dan menyelimuti Oto yang tertidur di sofa. Itu membuat Oto terbangun dan dengan berat hati harus melepas suaminya yang akan mengejar pesawat untuk terbang ke Narita pagi itu. Ia pun melepas pergi Yusuke dengan memberikan rekaman suara untuk membantu Yusuke melatih dialognya di dalam mobil. Rekaman itulah yang menemani perjalanan Yusuke ke bandara yang tak mau ia sia-siakan hanya dengan menyetir. Sehingga rekaman itu sangat membantu Yusuke untuk bisa memanfaatkan waktunya dengan berlatih dialog di tengah-tengah waktu luang yang sebenarnya bisa saja ia habiskan percuma. Tapi saat ia akhirnya tiba di bandara, ia baru mendapatkan pesan bahwa penerbangan itu dibatalkan sebab cuaca buruk dan dijadwalkan ulang untuk esok harinya. Sehingga tak ada pilihan lain, Yusuke memilih untuk kembali pulang menemui Oto. Ketika Yusuke kembali ke rumah, Yusuke justru menemukan Oto sedang bercinta dengan orang yang dikenalinya, yang tak lain dan tak bukan adalah Koji. Yusuke pun terdiam sejenak saat mengetahui istrinya tidur dengan pria lain, lalu memilih untuk pergi dari sana diam-diam tanpa mengkonfrontasi mereka berdua sama sekali. Yusuke benar-benar merenungi apa yang tadi dilihatnya itu, bahkan sampai esok harinya saat ia sudah berada di hotel kota Narita. Tapi lamunannya terganggu sebab panggilan video Oto kini mengetuk layar laptopnya. Ia lalu menerima panggilan itu dan berbicara dengan Oto dengan sangat ramah, seolah kemarin tidak ada apapun yang terjadi kepada hubungan mereka. Yusuke berusaha memendam rasa sakit hatinya atas pengkhianatan itu dan justru lebih fokus kepada kabar kegiatan Oto yang sedang jauh darinya. Yusuke
bahkan masih tak berbuat apapun hingga seminggu setelah kejadian itu. Yusuke yang kini kembali pulang setelah melakukan pekerjaan di Narita pun mengambil kembali mobil tuanya dan memacu santai mobil itu untuk pulang ke apartemennya. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil berwarna biru menghantam ke arahnya, yang akhirnya membawanya harus dirawat di rumah sakit. Oto, yang mendapatkan berita kecelakaan suaminya itu, sangat khawatir dengan keadaan Yusuke. Untungnya Yusuke masih selamat. Ternyata penyebab ia kecelakaan itu bukanlah karena lamunannya tentang pengkhianatan Oto, melainkan karena glukoma yang ternyata tumbuh di mata kirinya. Yusuke pun harus mau menerima obat tetes mata yang harus dipakainya setiap hari agar potensi kebutaan yang bisa dialaminya di masa depan tak terjadi. Tentu ancaman kebutaan itu menakutkan baginya, sebab itulah asetnya sebagai aktor dan sutradara untuk bisa membaca situasi panggung. Tapi Oto menenangkannya. Oto menggenggam tangan Yusuke, seolah mengatakan bahwa ia akan terus menemani Yusuke meski dalam kegelapan sekalipun. Bahkan kesedihan mereka masih berlanjut di hari itu, sebab itu adalah peringatan hari kematian mendiang putri mereka yang telah tiada belasan tahun yang lalu. Di perjalanan pulangnya, Oto kembali menanyakan keikhlasan Yusuke untuk tidak punya anak lagi setelah trauma kematian anak mereka itu. Yang untuk kesekian kalinya, kembali dijawab Yusuke dengan jawaban kekehnya bahwa hidup bersama Oto sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya berkeluarga. Jawaban manis yang kemudian dijawab Oto dengan ucapan sayang dan terima kasih karena Yusuke mau mengerti tentang keadaannya. Mereka lalu sampai di apartemen mereka. Waktu itu jadi sarana untuk melepaskan kesedihan mereka hari itu dengan bercinta. Setelahnya, Oto kembali meracaukan cerita yang membuat Yusuke kembali bangun dan harus mengingat semua racauan cerita Oto. Tapi itu sama sekali tak dilakukan Yusuke dengan berat hati, sebab ia sangat mencintai Oto dari dalam lubuk hatinya meskipun ia tahu Oto telah mengkhianatinya. Paginya, saat Yusuke berangkat untuk bekerja, Oto menghentikan langkahnya dan mengatakan kepada Yusuke bahwa ia ingin berbicara serius dengan Yusuke nanti malam. Oto tak perlu menjelaskan apa topik serius yang akan dibahasnya nanti malam, sebab Yusuke pun juga sudah tahu. Tapi justru karena Yusuke tahu apa yang akan mereka bahas itu mungkin adalah tentang kelanjutan hubungan mereka pasca perselingkuhan Oto, membuat Yusuke jadi mengulur waktu pulang. Ia baru pulang saat tengah malam, berharap bahwa Oto sudah tertidur dan jadi menunda pembicaraan mereka. Tapi keputusan itulah yang akan disesali Yusuke, sebab kini ia menemukan istrinya sudah lemas tak bernyawa di lantai apartemennya karena pendarahan otak. Di acara pemakaman mendiang Oto, Yusuke jelas tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Tak hanya ia seorang yang benar-benar merasa kehilangan Oto, sebab di sana hadir pula Koji yang lebih ekspresif, menunjukkan kesedihannya di depan keluarga Oto. Tapi di antara keduanya, siapa yang lebih sedih? Jelas adalah Yusuke, yang sejak kehilangan Oto itu jadi kesulitan meneruskan perannya sebagai aktor di panggung teater. Yusuke selalu jadi melankolis setiap kali melontarkan bait-bait dialog itu, yang membuatnya terus mengingat hilangnya Oto dari dekapannya. Waktu pun terus berlalu dengan Yusuke yang terus gagal mengikhlaskan kepergian Oto dari hidupnya. Bahkan hingga kini, 2 tahun setelah meninggalnya Oto, Yusuke masih tampak murung dan enggan untuk menikmati hidupnya dengan nyaman. Ia bahkan harus berhenti menjadi aktor, sebab ia sendiri tak pernah puas dengan aksinya bermain peran di atas panggung yang selalu berujung melankolik dan gagal menuntaskan dialog karena terus-menerus teringat pada wafatnya Oto. Itulah yang membuatnya hanya menerima pekerjaan sebagai sutradara saja dan berhenti menjadi aktor. Ketika sekarang, ia menerima sebuah residensi ke Hiroshima untuk pekerjaan menyutradara teater naskah berjudul Paman Vanya yang dulu selalu ia tampilkan dengan menjadi aktor utama.
Naskah itu seperti roda kehidupan yang terus berjalan memutar ironinya. Sebab di satu sisi, ia selalu berusaha menghindari untuk menyentuh naskah itu lagi. Karena naskah itu lagi-lagi selalu mengingatkannya kepada Otto. Namun di sisi lain, naskah itulah yang mendulangkan kesuksesan untuknya, yang membuat nama Yusuke terkenal dan diminta untuk terus melakukan pertunjukan. Seolah takdir memaksanya menerima pekerjaan itu, membuatnya menghadapi kehilangannya atas Otto, sembari terus berjuang untuk bisa berhenti meratapinya. Di Hiroshima, ia disambut Yuzuhara, pemimpin produksi teater di sana, dan Yunsu, fasilitator untuknya untuk proyek Yusuke kali ini. Ia pun segera mendapatkan semua informasi yang dibutuhkannya untuk menyutradara teater ini, dan segera akan menandatangani kontrak kerjanya. Namun satu hal membuatnya ragu, adalah aturan dari perusahaan teater yang melarangnya untuk menyetir mobilnya sendiri selama jalannya proyek. Itu dimaksudkan untuk mengamankan Yusuke agar proyek mereka aman dari segala kendala. Namun Yusuke sangat enggan untuk menerimanya. Bagaimanapun, mobil merah yang sudah dikendarainya 15 tahun itu sangatlah personal untuknya. Apalagi dengan kebiasaan mendengarkan rekaman suara Otto di mobilnya itu, membuatnya berat melepaskan kunci mobilnya kepada supir pilihan agensi. Tapi ia memberikan Misaki, wanita muda pendiam yang jadi supir pilihan agensi itu, kesempatan. Test drive menuju hotel tempat tinggalnya itu menjadi ujian kelayakan apakah Misaki bisa dipercaya membawa mobil tua yang sangat disayanginya itu. Perjalanan mulus dan nyaman di kursi belakang itu akhirnya membuat Yusuke mengalah setelah Misaki ternyata berhasil membuktikan dirinya sebagai pengemudi yang amat terampil. Esok paginya, Misaki menjemput Yusuke untuk menjalankan pekerjaan hari pertamanya. Hari itu adalah hari audisi untuk para pemeran di naskah Uncle Vanya. Tapi yang mengejutkannya, ternyata Koji juga ada di sana dan jadi peserta audisi teaternya. Yusuke jelas tak bisa menutupi sentimennya pada kehadiran Koji. Namun asas profesionalitas memaksanya untuk menurunkan ego dan memberi Koji kesempatan. Koji sendiri yang entah apa motivasinya mengikuti audisi itu, ternyata mampu menunjukkan performa audisi singkat yang sangat impresif. Begitu pula dengan Liuna, seorang aktris teater yang ternyata adalah seorang tunawicara dan hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Dibantu oleh Yunsu untuk menerjemahkan bahasanya, Liuna mampu membuat Yusuke melongo dengan aksi peran bisunya yang sangat empatik. Audisi hari itu sangatlah menyenangkan bagi Yusuke, tapi ia tak puas karena justru tak ada yang melamar untuk peran utama sebagai Uncle Vanya di naskah yang bahkan berjudul Uncle Vanya itu. Semua aktor di sana berpikir bahwa Yusuke akan memainkan sendiri peran itu, sebab naskah dan peran itu memanglah sangat menempel pada sosok Yusuke, sehingga tidak ada yang berani mendaftar. Lalu apa yang dilakukan Yusuke kemudian bukanlah mengumumkan bahwa ia tidak akan mengambil peran itu dan membuka audisi tambahan untuk mencari aktor pemeran Uncle Vanya. Ia justru mengambil sikap untuk berkepala dingin dan memilih aktor yang sudah melakukan audisi yang ia rasa paling sesuai untuk mengambil peran Uncle Vanya, yang tak lain adalah Koji. Koji sendiri tentu kaget dengan keputusan Yusuke, tapi ia juga senang karena ia jadi bisa untuk terus bekerja bersama Yusuke. Latihan pun dijalankan hari demi hari. Semua orang berlatih sesuai perannya masing-masing. Suatu malam seusai latihan, Koji mencegat Yusuke di parkiran mobil, lalu mengajak Yusuke untuk minum dan mengobrol dengannya di sebuah bar. Yusuke pun mau menerima ajakan itu, sehingga di bar itulah Koji kembali menyatakan kekagumannya kepada Yusuke dan mengaku mengejar semua kesempatan untuk bisa bekerja bersama Yusuke, bahkan meskipun itu harus membuatnya menunggu 2 tahun untuk bisa kembali bertemu Yusuke setelah masa hiatus Yusuke itu.
Di sana pula lah Koji juga menyatakan kekagumannya kepada Oto dan semua skenario buatannya. Tapi itu dimanfaatkan Yusuke untuk membuat Koji mau mengakui cintanya kepada Oto. Di luar dugaan, Koji justru menjawab pertanyaan itu tanpa ragu. Koji mengakui cintanya pada Oto, yang meskipun juga ia anggap sebagai cinta tak terbalas, sebab Koji juga tahu jika Oto sangatlah mencintai Yusuke. Pengakuan itu lalu membuat hati Yusuke lega, yang lalu diikuti rasa bangga setelah Koji yang karena efek alkohol yang diminumnya itu jadi semakin jujur untuk berani bilang bahwa ia iri kepada Yusuke yang mendapatkan cinta penuh Oto. Sayangnya, malam pertemuan mereka pun harus segera berakhir saat Koji dengan kasarnya menghardik seorang paparazzi yang diam-diam memotret mereka, lalu memintanya menghapus semua foto yang diambilnya. Esoknya, setelah latihan yang intens, Yusuke meminta Misaki untuk mengantar Yunsu pulang. Niat baik itu juga disambut baik oleh Yunsu, yang kemudian ingin mengucapkan terima kasih dengan mengajak Yusuke dan Misaki untuk makan malam di rumahnya. Tak disangkanya, sesampainya di rumah Yunsu, Yusuke dikagetkan dengan keberadaan Liuna yang ternyata adalah istri Yunsu. Di meja makan itulah Yusuke memahami bahwa kehidupan dua orang Korea ini tidaklah mudah. Mereka berdua harus menghadapi kepahitan ketika Liuna seringkali mendapatkan diskriminasi karena keterbatasannya, juga tentang kisah kehamilan Liuna yang mengalami keguguran. Tapi itulah komitmen yang dijalani mereka bersama dan justru menguatkan cinta mereka, yang dengan semangat hidupnya harus terus memaksa diri untuk bisa bertahan hidup sebagai imigran Korea di Jepang. Tak disangkanya, cerita makan malam itu kemudian mampu mencairkan suasana kerja mereka di hari-hari selanjutnya. Tak hanya dengan Yunsu dan Liuna, tapi hubungan Yusuke dan Misaki juga mulai ikut mencair. Di perjalanan pulang usai makan malam itu, keduanya akhirnya bercakap-cakap lebih panjang. Percakapan itu dimulai dengan pujian Yusuke tentang cara menyetir Misaki yang sangat terampil. Yusuke lalu membuat Misaki menceritakan kisahnya belajar menyetir yang dulu Misaki latih saat harus mengantar jemput ibunya yang bekerja di klub malam. Seringkali Misaki harus membawa mobilnya dalam keadaan ibunya yang tidur dan berusaha tak membangunkannya meskipun ia harus melewati jalan menuju kampungnya yang berlubang. Sehingga begitulah cara Misaki belajar mengemudi dan kini bisa membawa mobil merah tua Yusuke dengan sangat mulus. Bahkan keakraban mereka semakin terasa saat Yusuke sengaja meminta diantarkan untuk berkeliling kota di hari liburnya. Misaki lalu membawa Yusuke untuk berjalan-jalan ke tempat favoritnya di Hiroshima, yang adalah tempat pengolahan sampah. Di sanalah ternyata tempat Misaki untuk menenangkan diri setiap kali ia mengingat ibunya yang sangat kejam dan sebenarnya tak pernah menyayanginya itu meninggal 5 tahun yang lalu dalam tragedi tanah longsor yang membuat Misaki yang juga berada di sana jadi punya bekas luka yang menonjol di pipi kirinya. Cerita itu membuat Yusuke tahu usia Misaki yang ternyata baru 23 tahun, yang mana adalah usia yang sama jika saja putrinya yang telah meninggal itu masih hidup. Yusuke pun juga menceritakan kehilangannya yang lain, yaitu meninggalnya Oto 2 tahun yang lalu. Sehingga kini mereka saling tahu tentang kepedihan mereka satu sama lainnya. Beberapa hari setelahnya, seusai latihan seperti biasa, Koji kembali meminta Yusuke untuk minum dan mengobrol. Itu jadi kesempatan yang dimanfaatkan Koji untuk mengundurkan diri dari peran menjadi Angelvanya, sebab ia selalu merasa kesulitan dalam pendalaman peran. Tapi Yusuke mencegahnya, dan ia menunjukkan letak kesalahan Koji selama ini adalah karena Koji kurang bisa mengontrol dirinya dan perasaannya. Sehingga peran dengan citra yang tenang seperti peran Angelvanya itu akan terus sulit dijiwai Koji jika Koji masih terlalu mengikuti perasaannya. Saran itu begitu didengarkan Koji dengan seksama,
Walaupun sepertinya ia memang punya kesulitan menahan kontrol diri saat ia tahu ada paparazzi yang memotretnya. Untungnya ia dihentikan oleh Yusuke yang menyuruhnya ke mobil dan akan mengantarkannya pulang. Tapi sembari Yusuke membayar pesanan mereka, paparazzi itu ternyata mengikuti Koji keluar dan terus memotretnya. Koji pun lalu mengejar paparazzi itu dan memberikannya pelajaran sebelum ia kembali dan pergi pulang bersama Yusuke. Di dalam mobil yang dipacu Misaki itulah, Yusuke akhirnya melepaskan beban terakhirnya kepada Koji dengan bercerita bahwa ia tahu semua perselingkuhan Oto dengan pria lain, termasuk dengan Koji. Ternyata apa yang terjadi di antara Oto dan Koji tidak hanya kali itu terjadi, melainkan setiap karir kepenulisan skenario Oto mulai bermasalah. Oto akan mencari pelampiasan dengan mengencani setiap aktor pria di drama yang sedang ditulisnya. Tapi Yusuke tak pernah meragukan cinta Oto kepadanya, karena nyatanya Oto selalu bersamanya di setiap naik turun kehidupan Yusuke. Justru ia takut cinta Oto hilang jika ia mempertanyakan perselingkuhan Oto itu, sehingga Yusuke hanya diam dan membiarkan kelakuan nakal itu berlalu dilewatinya. Meskipun sebetulnya ia tak pernah benar-benar rela, sebab keputusannya untuk tak mau mengkonfrontasi Oto atas perselingkuhannya itu justru berujung dengan penyesalan saat ia tahu istrinya tergeletak tak berdaya karena pendarahan otak. Koji sendiri menjadi simpati dan kagum dengan cinta besar Yusuke kepada Oto. Meskipun ia juga menahan cemburunya karena ia juga sangat mencintai Oto. Koji yang didorong oleh rasa tidak mau kalah dan ingin menunjukkan bahwa ialah pemenang hati Oto, lalu berbagi cerita dengan mendongengkan naskah Oto yang tak pernah Yusuke dengar. Naskah yang dikira Yusuke selama ini hanya ia yang tahu, justru ternyata dimiliki lebih lengkap oleh Koji. Tapi diamnya Yusuke mendengarkan cerita itu justru membuat Koji tahu bahwa sekalipun ia tahu lebih banyak cerita itu, sebetulnya yang paling mengenal Oto dan memahami Oto lebih dalam adalah Yusuke dan bukanlah dirinya. Koji juga tahu bahwa kini, baik ia ataupun Yusuke, keduanya adalah orang yang sama-sama kehilangan Oto dan seharusnya segera merelakan kepergiannya. Koji meminta agar Yusuke move on, sama seperti Koji meminta dirinya sendiri untuk move on, agar hidup mereka tidak semakin hancur ke depannya. Momen perundungan itu benar-benar menjadi momen yang merubah keduanya. Yusuke tampak lebih ceria dalam memandu latihan mereka. Begitu pula dengan Koji, yang kini akhirnya berhasil membawakan peran Angelvanya itu dengan sempurna. Namun sukacita itu tak bertahan lama, sebab tiba-tiba polisi datang ke panggung latihan mereka dan menangkap Koji karena paparazzi yang kemarin dipukulinya itu kini telah meninggal dunia. Koji tak mengelak sedikit pun dan mengakui semua kesalahannya, lalu meminta maaf kepada Yusuke yang membuatnya tak akan bisa mementaskan pertunjukan Angelvanya. Pihak perusahaan teater pun akhirnya memberikan pilihan kepada Yusuke karena tiket sudah laku terjual dan akan dipentaskan beberapa hari lagi. Pilihan itu ada dua, yaitu membatalkan pertunjukan dan mengembalikan uang tiket penonton, atau pertunjukan tetap dijalankan dengan Yusuke yang harus mengambil alih peran Angelvanya itu. Pilihan yang sangat sulit tentunya bagi Yusuke, sehingga ia meminta waktu untuk berpikir barang sehari atau 2 hari. Dilema di kepalanya itu membuat Yusuke meminta Misaki untuk membawanya ke sebuah tempat di mana ia bisa membuat keputusan terbaik. Tapi tempat yang dimaksud Yusuke ternyata adalah rumah masa kecil Misaki di Hokkaido. Itu tentu berat bagi Misaki, sebab justru datang ke sana adalah kesempatan membuka luka lama atas kepergian ibunya itu. Tapi justru itulah yang ingin dilihat Yusuke, karena apa yang akan dialami Misaki di sana akan sama peliknya dengan dilemanya saat ini.
Tapi Misaki tak punya pilihan lain. Kontrak kerjanya mengharuskan Misaki untuk menuruti semua permintaan mengantar Yusuke. Di perjalanan jauh menuju Hokkaido itulah mereka benar-benar memacu kepala dan hati mereka. Bunyi mesin mobil yang menderu-deru membuat Yusuke kembali mengingat penyesalannya yang mungkin jika ia pulang lebih cepat waktu itu, Oto tak akan mati dan ia masih bisa melihatnya hingga kini. Sementara Misaki mengaku bahwa sebetulnya dalam peristiwa tanah longsor itu bisa saja ibunya masih hidup jika ia mau berusaha menyelamatkannya. Tapi Misaki justru membiarkan kesempatan itu berlalu dan memilih tidak menolongnya. Mungkin kebencian atas ibunya yang kejam dan selalu memukulinya itulah yang membuatnya tak mau menolong ibunya dan justru membiarkannya tewas. Penyesalan keduanya itu terus berlanjut seiring semakin mendekatnya mereka ke Hokkaido. Bulir salju pun mewarnai perjalanan mereka menuju rumah masa kecil Misaki. Tumpukan salju tebal pun mereka jejaki dengan Misaki menebarkan bunga ke puing-puing rumahnya yang telah hancur. Itu ia lakukan sembari bercerita bahwa ibunya ternyata adalah pengidap kepribadian ganda dengan alter ego bernama Sachi yang merupakan seorang anak kecil berusia 8 tahun. Kepribadian Sachi itu mungkin dibentuk ibu Misaki untuk menunjukkan wajah lain yang ia punya yang sebenarnya sangat penuh kasih sayang kepada Misaki. Atau mungkin kepribadian itu sengaja dibentuk ibu Misaki untuk bisa bertahan dari kerasnya realita sebagai janda yang terpaksa bekerja di klub malam. Misaki lalu menyalakan rokoknya, lalu menancapkannya di tanah sebagai pengganti dupa untuk mengirimkan doanya kepada Sachi. Sachilah yang sebetulnya menjadi penyesalan dari meninggalnya ibu Misaki, yang jika saja ia memilih menyelamatkan ibunya pada saat itu, mungkin Sachi juga masih ada menemaninya hingga sekarang. Mendengar cerita itu, Yusuke juga tak mau kalah meratap. Yusuke ingin sekali Oto kembali hidup. Bahkan jika nantinya Oto kembali akan berselingkuh darinya, Yusuke merasa itu lebih baik ia terima ketimbang 2 tahun ini ia merasakan hampanya hidup setelah perginya Oto. Misaki yang simpati pun memeluknya, seolah mengerti apa yang dirasakan Yusuke. Yusuke pun balas memeluknya dengan lebih erat, sambil terus menguatkan Misaki dan dirinya sendiri bahwa mereka harus terus hidup dan menghadapi kehilangan itu dengan dada yang tegap. Berusaha tetap berdiri sampai akhir dan tidak membiarkan hidup yang mereka punya terbakar sia-sia setiap harinya. Mereka lalu kembali ke Hiroshima, di mana Yusuke berperan sebagai Uncle Vanya dan mempertunjukkan akting Uncle Vanya itu sampai akhir di depan para penonton. Termasuk di sana ada Misaki yang melihat pertunjukan itu, di mana Liuna melafalkan kalimat dengan tangannya yang berkata bahwa jikapun hidup memang menyedihkan, kita harus menyelesaikannya sampai akhir, di mana kita hanya boleh beristirahat jika hidup itu memang sudah sampai di ujung ceritanya. Pertunjukan itu pun akhirnya usai, namun mereka masih melanjutkan hidupnya. Kini di beberapa tahun setelahnya, Misaki sudah hidup dan menjalani hari-harinya di Korea. Ia lalu berjalan menuju mobil merah tua milik Yusuke yang sudah diberikan kepadanya. Keduanya memilih untuk move on, menjalani hari-hari mereka sebaik mungkin, dengan berusaha terus menghadapi kenyataan dan menjauhi kepahitan. Sebelum nantinya akan datang hari di mana mereka bisa benar-benar beristirahat. Sehingga disinilah Drive My Car tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya, bareng